Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanani Evin. Nah, di kesempatan ini saya berada di Rodaling Depok. Saya sekarang bersama salah satu lini produk terbaru dari Polygon, yaitu e-bike. Teman-teman pasti udah pada kira-kira mengira-ngira nih, e-bike apa dan sudah melihat judulnya. Yes, kita sekarang teman-teman sudah bareng Polygon Geely VT, salah satu produk terbaru dari Polygon bergenre e-bike mini velo. Nah, kira-kira speknya apa aja sepeda ini, terus yang paling penting harganya berapa ini? Ayo kita cek bareng-bareng sepeda Polygon Geely VT ini. Sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel saya ini. Terus yang belum follow Instagram saya, silahkan follow Instagram saya fanani.evin. Kemudian yuk kita cek bareng-bareng. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada sepeda terbaru dari Polygon dengan tipe Geely VT. Ini adalah sepeda e-bike yang baru di launching mungkin beberapa minggu yang lalu, udah banyak beredar sih di sosial media. Ini pertama kali saya melihat secara langsung. Aku jadi istilahnya penasaran kira-kira speknya apa saja dan juga harganya berapa serta kemampuannya gimana kayak gitu. Ini sih saya hanya ingin membuat first impressionnya karena tidak mungkin pakai jalan sepeda ini. Secara body, sepeda Polygon Geely VT ini menggunakan frame alloy, forknya menggunakan alloy. Penempatan baterai ada di down tube bagian sini. Head tube-nya menggunakan sistem tapered. Ini kalau dilihat secara seksama tidak seperti e-bike teman-teman, karena down tube-nya itu relatif kecil untuk penempatan baterainya. Ya mungkin itu diakibatkan karena pemakaian baterai yang cukup kecil, nggak terlalu besar juga. Untuk bagian belakang ininya menggunakan sistem yang bulat. Aduh, seksi banget ini bagian belakang teman-teman. Terus yang chainstay ini pipih modelnya, dia pipih. Kalau ininya langsung ini bagian membulat, kayak seksi banget gitu loh. Jujur aku suka bagian yang ini, kombinasi antara alloy pipih modern kekinian, terus ini ada alloy yang round bulat. Dia kayak apa ya, klasik modern gitulah. Aku suka ini, jujur senang. Kalau dilihat dari sisi belakang itu seperti ini kelihatannya. Nah, seksi banget bagian belakang. Sudah disertakan dua eyelet yang berfungsi untuk penempatan rear rack atau rak belakang jika teman-teman ingin touring kayak gitu atau bawa beban barang. Untuk spesifikasinya teman-teman, untuk bagian shifter, nah ini menggunakan drifter. Karena apa? Sistem modelnya adalah mini velo drop bar atau mini velo road kayak gitu. Ini menggunakan drifter itu brake dan shifter ya. Dari Sora berarti 9 speed yang dipakai. Ini ada dua tombol up dan down, plus minus. Nah, kira-kira fungsinya apa? Nanti kita bahas. Bar tape tidak bisa saya buka karena sepeda ini kebetulan sudah sold out. Jadi alangkah baiknya ownernya saja yang buka untuk bar tape-nya. Jadi saya cuman pinjem untuk first impression teman-teman. Di sini ada layar LCD indikator, fungsinya akan saya tunjukkan nanti. Ada merek Bafang di sini. Nah, berarti motor yang digunakan itu dari brand Bafang. Drifter yang sisi kirinya dari Sora juga, tapi ini tidak terpakai. Kenapa? Nanti kita tunjukkan kenapa yang double ini tidak terpakai. Dropper yang digunakan dari Entity Sport, terus stemnya dari Entity alloy, sama-sama alloy ya teman-teman. Terus untuk spacernya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti selisihnya ini ada 6 cm yang berguna cukup pendek saya rasa.
gimana menurut teman-teman yang sudah pakai atau sudah pernah pakai. Ini lumayan pendek, dikasih 6 cm, jadi untuk pilihan riding positionnya nggak terlalu leluasa. Head tube sudah model tapered, internal kabelnya model terbaru. Saya suka detailing seperti ini teman-teman. Kalau di brand sebelah, detailing saat internal kabel model seperti ini tuh dia tidak dikasih karet. Kalau di Polygon ada pengaman karet sehingga mencegah adanya bunyi ini antara kabel bertabrakan dengan frame kayak gitu. Dia menjaga kabel lebih aman sih ini. Nah, ini ada karet dua-duanya kan. Jadi antara kabel dengan frame itu dia tetap gitu loh, nggak bergerak-gerak. Kalau misalkan nggak ada karetnya kan dia longgar dan pastinya akan bergerak-gerak. Fork alloy ini ada semacam stabilizer, apa ini namanya ya, biasanya kan ada yang langsung, kalau di mini velo gitu kan dia langsung. Nah, ini tuh terpisah antara fork serta stabilizer ini, nggak tahu apa ini namanya teman-teman. Ini dari Polygon alloy juga. Nah, ada baut kan di sini, berarti ini bisa dibongkar pasang. Set yang digunakan double wall alloy ukuran 451. Ini untuk, wah ini kayaknya masih pelor. Nah, hubnya masih pelor teman-teman. Bagian ban menggunakan V-Tire Speedster, dia ukuran 1/3/8 ya. Nih, jadi lumayan kalau untuk mau ngaprak-mengaprak masih oke lah ya. Mau jalanan perkampungan, karena ini tidak mulus banget ya, jadi enak, cukup. Bagian pengereman menggunakan Tektro manual. Terus untuk bagian ini lumayan gede juga, dikasihnya rotornya dari Tektro ukuran 180 mili. Gede juga ini teman-teman yang dikasih. Ini warnanya kombinasi antara hitam doff, abu-abu, dan juga kalau untuk detail-detail gambar-gambarnya atau grafiknya bukan yang doff ya, tapi apa ya modelnya. Nah, ini kayak gini, mengkilap-mengkilap, apa sih ya jenenge. Dia kalau dipegang itu bergelombang-gelombang, dia khas kayak Stratos seperti ini juga dia. Ada tulisan Geely Fit E, sebenarnya itu Fit E atau Fit T ya ngomongnya, karena Fit E ini mungkin untuk elektriknya Geely Fit. Ini tipe sepedanya. Untuk bagian penempatan bidon atau bottle cage, teman-teman mendapatkan satu tempat di sini. Untuk di seat tube tidak ada lagi. Seat tube kosong, polos. Yang digunakan dari NTT, terus kita ke bawah untuk bagian seat post dari NTT Sport. Plug sama yang dipakai kayak di Stratos juga pakai NTT Sport. Sepertinya ukurannya juga sama. Untuk bagian seat clamp ini alloy model quick release. Jadi sangat memungkinkan teman-teman untuk adjusting tinggi rendahnya saddle ya. Saddle yang didapatkan dari plastik, belum bearing. Cranknya ini single speed, makanya kenapa untuk bagian drifter sebelah kiri itu hanya terpakai satu teman-teman, karena kan dia sebenarnya ada shifter yang berfungsi untuk FD, cuman tidak terpakai karena cranknya menggunakan single crank atau single chainring. Ini yang dipakai. Terus modelnya sendiri ini BB kotak, ukurannya tidak terlalu besar. Untuk bagian sistem chainring bagian depan itu dari Bafang. Ini paketan teman-teman. Ini paketan dari komponen elektriknya. Nah, BB-nya dari Bafang, semuanya dari Bafang. Menurut keterangan di sini bagian sistem button bracket di sini ada beberapa sensor karena sistemnya kan pedal assist. Jadi di sini ada komponen-komponen yang berfungsi secara elektronik lah. Tadi saya tanyakan, kira-kira crank ini bisa dirubah pakai HT2 enggak? Nah, tidak direkomendasikan karena memang di sini ada sistem elektrik yang satu kesatuan lah di antara bottom bracket dan juga crank ini, kayak gitu. Baterai ada di down tube
Untuk pengecasan ada di sini teman-teman. Ini pengecasannya ditutup dengan karet. Kalau mau ngelepas sepertinya dari bawah sistemnya. Kalau ngelepas baterai ya. Bagian BB, yang bagian sisi lainnya ya, kayak gini dia, ya kan? Berapa kunciannya? 1, 2, 3 loh kan? Terdiri 1, 2, 3, 3 komponen untuk buka ini. Kalau misalkan mau buka BB. Kekuatan baterai sendiri itu 32 volt 7 ampere teman-teman. Nggak tahu 7 ampere itu termasuk kecil atau besar ya, silahkan komen-komen bagi pegiat e-bike, monggo. Ada keterangan ukuran, berarti frame ini fit satu ukuran ya, all size masuknya, nggak ada ukuran S, M, L kayak gitu. Ini tadi ada eyelet yang berguna untuk pasang rak penir. Kita turun, ada perkabelan di sini. Ini dari baterai menuju ke hubnya. Untuk bagian belakang pengereman, kalipernya dari Tektro mekanik, ada adaptor. Berarti untuk bagian rotor dia ukurannya 180 juga teman-teman, luar biasa gede. Depan belakang menggunakan 180 dia. Untuk rims belakang alloy double wall. Ini untuk ban dari V-Tire Speedster ukuran 2138. Enak buat ngaprak-ngaprak, cukup lah di kalau misalkan mau main ke kampung-kampung pedalaman kayak gitu, ini sangat cukup. Dan untuk di perkotaan juga sangat cukup, nggak terlalu ngempet dan juga ya cukup lah intinya dia untuk main-main. Sprocket yang digunakan dari Sunrise ukuran 1128T. Rantainya ini dari apa? Dari KMC teman-teman, 9 speed dia tipenya. Nah, untuk bagian RD dari Shimano Sora ukuran short. Lumayan susah sih nyari yang Sora short kayak gini. Nah, ini kan e-bike. Senjatanya itu ada di sini, teman-teman. Ini adalah senjata utamanya. Untuk bagian hub ini kekuatannya tidak dijelaskan, hanya ada keterangan 32 volt 250 ini DC. Ini modelnya. Kalau kekuatannya RPM-nya berapa tidak dijelaskan berapa Newton meter teman-teman. Gimana cara pemakaiannya teman-teman? Di sini untuk menyalakan sepeda ini atau mengaktifkan sistem e-bike-nya, teman-teman bisa pencet tombol yang ada di sisi kiri. Dipencet. Oke, ada tulisan Polygon. Nah, sudah ada indikator speed, terus berapa kilometer perjalanannya ya. Serta ini ada mode 1, ini ada 5 mode. Jika teman-teman ingin mengganti modenya, ini kan mode 1, teman-teman bisa memanfaatkan tombol yang ada di sisi sebelah kanan di bawah drifter, ada plus minus di sini. Coba kita naikkan, kita rubah 2, 3, 4, 5. Nah, hanya ada 5 mode berkendara ya. Menurut klaimnya, jika menggunakan mode 5, motornya hanya mampu hingga 35 km. Paling kecil misalkan kayak gini, nomor 1, teman-teman bisa berkendara hingga sejauh 65 km jaraknya ya. Kemampuan motornya loh, bertahan hingga 65 km dengan menggunakan pedal assist. Itu. Jadi 1 itu lebih hemat, lebih irit kayak gitu. Selain di mode berkendara, teman-teman juga bisa memanfaatkan sistem pedal assist ini untuk mendorong. Misalkan didorong ya, didorong kayak gitulah. Nah, ini memanfaatkan dari 1 ke 0 dulu kita, baru ke sistem. Nah, ini dorong, kelihatan nggak? Nah, ini mode dorong. Jadi ini membantu teman-teman untuk mendorong sepeda. Meskipun teman-teman mempunyai perlengkapan elektronik untuk main di pedal assist, ini juga bisa tidak dipakai. Nah, sel standar kita matikan. Kalau mode seperti ini atau mode 0 mati, teman-teman juga sama saja mengendarai sepeda biasa, bukan e-bike ya. Tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Mau pakai e-bike bebas, mau pakai mode sepeda standar juga bisa.
tergantung dari kalian yang menggunakannya. Ini berbeda karena kita ganti frame. Yang sepeda tadi ada yang pakai. Oke teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kalian tanyakan ya tentang sepeda ini. Yang pertama, gimana kalau e-bike Gili Vitae ini kehujanan? Sepeda ini sudah didesain sedemikian rupa agar bisa waterproof, dengan catatan tidak menceburkan sepeda ini ke dalam kolam, misalkan seperti itu. Jadi sepeda ini kalau kena hujan ya aman seperti biasa sepeda-sepeda yang lainnya. Saat mencuci sepeda ini hindari menggunakan air dengan tekanan tinggi. Karena apa? Jika teman-teman menggunakan air dengan tekanan tinggi, memungkinkan air tersebut bisa masuk ke sela-sela bagian elektrik, bagian entah itu bagian hubnya atau bagian sistem elektrik yang ada di sini. Bisa juga bagian ini, bagian sensor-sensor yang ada di sepeda ini. Itu sangat riskan. Jadi hindari itu. Kemudian mengenai garansi, ada 2 garansi yang ada di sepeda ini. Yang pertama adalah garansi frame. Setelah tadi saya tanyakan, frame ini digaransi selama 5 tahun, teman-teman. Digaransi selama 5 tahun. Untuk ketentuannya bisa dibaca sendiri. Terus untuk bagian misalkan elektroniknya rusak, itu garansinya seperti apa? Ada 2 tahun garansi mengenai sistem elektriknya atau sistem e-bike-nya sendiri. Nah, itu bisa diklaim. Pasti ada ketentuan yang berlaku. Itu bisa teman-teman tanyakan kepada tempat di mana teman-teman beli sepeda Gili Vitae ini. Kira-kira berapa sih harga sepeda Polygon Gili Vitae ini? Sepeda Polygon Gili Vitae ini dilepas di harga 15.500.000. Gimana menurut kalian? Silahkan komen-komen. Oke, mungkin cukup sekian aja tentang first impression dari Gili Vitae ini. Bagi saya sih Gili Vitae ini menarik karena secara tampilan juga modern, enak dibuat gowes kemana aja. Mau main nanjak juga oke kayaknya. Mau ke KM0 juga ayo, mau ke puncak ya ayo, bebas tinggal kemana aja. Untuk masalah e-bike-nya ya kalau bagi saya sangat fungsional ya. Mau nanjak kalau kita nggak kuat ya udah bisa dibantu dengan sistem motornya. Kalau nggak misal mau olahraga kayak di sekitaran Dalkot ya udah nggak perlu pakai sistem e-bike-nya. Toh kita butuhnya untuk olahraga. Tapi kalau untuk nanjak ini sangat berguna sekali. Bagi saya seperti itu. Ini membantu banget sih untuk nanjak-nanjak. Nggak bakal kewer bos kalau buat nanjak bos. Yo gitu aja. Ya wis teman-teman, kira-kira begitu aja vlog tentang Gili Vitae ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Kemudian follow Instagram saya, Fanain.evin. Dari Depok, Fanain Evin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.